Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safrizal Ansarullah dari kelas Ekonomi Syariah Prodi FAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi syariah untuk memenuhi tugas UAS manajemen portofolio dan investasi syariah yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya SEMH. Pengantar manajemen risiko. Risiko memiliki konotasi negatif, merupakan sesuatu yang tidak disukai dan sesuatu yang ingin dihindari. Definisi risiko. Risiko adalah kejadian yang merugikan. Risiko dilihat dari segi investasi adalah kemungkinan adanya penyimpangan hasil atau keuntungan dari yang diharapkan. Risiko perusahaan adalah suatu peristiwa yang mungkin terjadi dalam operasional perusahaan sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Risiko dan kondisi ketidakpastian. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian. Di dunia ini kita dihadapkan pada banyak ketidakpastian. Salah satu contohnya, hari ini bisa hujan, bisa tidak. Bisa untung, bisa rugi. Ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan akan menimbulkan risiko yang harus dihadapi oleh manusia. Ketidakpastian ada tingkatan dan karakteristiknya. Tingkatan ketidakpastian. Ada yang tidak pasti, hasil bisa diprediksi dengan pasti, contohnya hukum alam. Tingkat ketidakpastian objektif. Karakteristiknya hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas diketahui. Contohnya permen dadu atau kartu, yang mana kemungkinannya bisa dihitung dan bisa diprediksi. Tingkat ketidakpastian subjektif. Karakteristiknya hasil bisa diidentifikasi tapi probabilitas tidak diketahui. Contoh kebakaran, kecelakaan mobil, atau investasi, di mana kemungkinan tersebut tidak bisa diprediksi atau tidak bisa ditebak. Tingkat ketidakpastian selanjutnya adalah sangat tidak pasti. Karakteristiknya hasil tidak bisa diidentifikasi dan probabilitas tidak diketahui. Contoh, eksplorasi angkasa luar. Selanjutnya adalah fluktuasi ketidakpastian. Ketidakpastian dapat tercermin dari fluktuasi pergerakan yang tinggi. Makin tinggi fluktuasi, maka ketidakpastian semakin tinggi. Saham, forex, harga minyak, sampai dengan harga listrik mengalami fluktuasi meskipun dengan tingkat fluktuasi yang berbeda-beda. Faktor yang menyebabkan peningkatan fluktuasi. Pertama, globalisasi dunia. Kedua, liberalisasi dunia. Tiga, kecepatan proses informasi. Tipe-tipe risiko. Yang pertama adalah risiko murni atau pure risk. Yang kedua adalah risiko spekulatif, yaitu speculative risk. Kategori risiko. Risiko memiliki banyak sekali kategori. Antara lain yaitu risiko statis, risiko dinamis, risiko objektif, risiko subjektif. Contoh-contoh risiko murni yaitu risiko aset fisik, risiko karyawan, risiko legal. Contoh-contoh risiko spekulatif yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Manajemen risiko. Manajemen risiko yang akan dipelajari ini terkait dengan konteks organisasi atau perusahaan, yaitu bagaimana suatu organisasi mengelola risiko yang dihadapinya. Proses manajemen risiko yaitu ada 3, antara lain identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko memiliki beberapa tahap, yaitu pertama penghindaran, kedua ditahan atau retention, ketiga diversifikasi, keempat transfer risiko, kelima pengendalian risiko,
Keenam, atau yang terakhir adalah pendanaan resiko. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.